Halo kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Matematika bersama Marfi Aryo. Pada video kali ini kita kembali membahas salah satu kemampuan numerik pada tes TIU CPNS, yaitu kemampuan soal cerita. Pada video kali ini kita membahas tema kecepatan jarak dan waktu. Video ini merupakan bagian yang ketiga, di mana kita akan membahas soal-soal kecepatan jarak dan waktu pada kasus menyusul. Dua video kita sebelumnya sudah membahas yang pertama soal kecepatan jarak dan waktu yang paling dasar, ada rumus Jokowi, itu wajib dipahami karena itulah konsep utamanya. Kemudian pada video bagian kedua kita sudah membahas kecepatan jarak waktu pada kasus berpapasan. Sekarang kasusnya adalah kasus menyusul. Video ini merupakan request dari teman-teman yang bergabung pada bimbel online TIU CPNS 2021. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung, silahkan cek deskripsi video ini. Baik, untuk menyelesaikan kasus soal kecepatan jarak waktu menyusul, kita lihat contoh soal berikut ini. Kino berangkat kerja dari kota A ke kota B pukul 8:10 dengan kecepatan 60 km per jam. Dari kota A, berarti dari kota yang sama ya, Erik menyusul dengan kecepatan 70 km per jam pada pukul 8:25. Pukul berapa Erik dapat menyusul Kino? Nah, sekarang saya kasih ilustrasi dulu. Seperti biasa ya. Ini kota A menuju ke kota B. Ya. Oke, ini B, ini A. Pertama sudah berangkat Kino ya. Kino pada pukul 8:10 nih. Ini ya, ini Kino berangkat pada pukul 8:10 dengan kecepatan 60. Nah, kemudian pada pukul 8.25 berarti pada pukul 8.25, misalkan saja di sini ya. Nah, ini sudah pukul 8.25 nih. Ini 8.25. Berarti Kino sudah menempuh sekian perjalanan. Tapi Erik baru memulai. Nah, Erik baru memulai. Berarti kalau kita buat ilustrasinya lagi di sini, dari kota A ke kota B juga itu ada Erik. Nah, ada Erik di sini berjalan menuju B pada pukul 8.25. 8.25 dengan kecepatan 70. Nah, 8.25-nya dimulai dari sini. Sedangkan Kino 8.25 dimulai dari sini. Ya, kalau saya tarik garis, oke, di sini dia ya. Nah, apa artinya ini? Ini adalah Erik. Sedangkan ini adalah Kino. Mereka sekarang sudah pada jam yang sama, yaitu jam 8.25. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus cari dulu berapa waktu yang sudah ditempuh oleh orang yang pertama. Kasus ini berarti Kino. Berapa jaraknya, kan gitu ya, yang sudah ditempuh. Atau sudah berapa jauh Erik ini ketinggalan. Nah, caranya adalah, karena ini menanyakan jarak, ya rumus jarak. Apa rumus jarak? Rumus jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatan dari orang pertama, kecepatan Kino. 60 gitu ya. Berarti sini kita buat 60 dikali dengan waktu. Waktunya berapa? Dari 8.10 ke 8.25. Nah, 8.10 ke 8.25 itu berapa lama itu? 15 menit ya. Nah, 15 menit itu berapa jam? Ya, kita bagi 15 per 60. Sama-sama bagi 15, ini dapatnya 1. Bagi 15 dapatnya 4. Berarti 1/4 jam. Maka waktu di sini kita tulis jadi 1/4. 60 kali 1/4 dapatnya adalah 15. Sehingga jarak yang sudah ditempuh oleh Kino dari jam 8:10 ke jam 8:25 itu adalah 15 km. Ini udah 15 km. Nah, artinya Erik ketinggalan 15 kilo. Nah, pada pukul berapa Erik bisa menyusul? Berarti pada pukul berapa? Kalau pukul berarti pertanyaan adalah waktu. Nah, sekarang kita baru masuk ke yang berikutnya. Inilah pertanyaan intinya. Waktu itu sama dengan jarak per kecepatan. Berapa jaraknya yang sudah ditempuh? Jarak yang sudah ditempuh adalah 15 kilo atau jarak yang ketinggalan. Nah, itu aja bedanya ya. Jarak di sini adalah jarak yang dia tertinggal. Lalu kecepatannya, karena Kino bergerak juga ke kanan 60, Erik juga bergerak ke kanan 70 ya.
berarti ada perbedaan kecepatan 10 km per jam. Berarti di sini 70 dikurang 60, berarti sama dengan 15 per 10, sama dengan 1,5 jam. Maka Erik bisa menyusul Kino setelah berjalan selama 1,5 jam. Nah, apa bedanya? Bedanya di kecepatan, kawan-kawan. Kalau pada kasus berpapasan, kecepatannya ini kita tambah. Kalau pada kasus menyusul, kecepatannya kita kurang. Nah, bagaimana mengingatnya? Mana tahu nanti lupa ya, mana aja yang ditambah itu berpapasan atau menyusul gitu ya. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi. Kalau berpapasan itu kan begini. Ini A, ini ya, di sini ya. Ini A, dia bergerak ke arah sini. Lalu ada B bergerak ke arah sini. Ini namanya berpapasan. Nah, A menuju B, B menuju A, ya. A menuju B, B menuju A. Ibarat sebuah hubungan. A menyukai B, B menyukai A. A mendekat ke B dan B mendekat ke A. Nah, hubungan seperti ini kan bagus ya. Nah, berarti hubungannya positif. Maka kasus berpapasan itu ditambah. Tapi kalau susul menyusul, A bergerak ke kanan, lalu B mengejar juga ke kanan juga. A semakin jauh ke kanan, B makin kejar juga ke kanan, sampai terkejar. Nah, artinya kalau hubungan kayak gini, cuma B saja nih yang mengejar-ngejar si A. Sementara A bukan mendekat ke B. Nah, hubungan seperti itu berarti kurang baik. Nah, hubungannya negatif. Maka untuk kasus menyusul, di sini negatif atau kurang. Nah, mungkin itu salah satu pengingatnya ya. Atau bisa juga diingat dengan membayangkan ilustrasinya. Nah, untuk kasus ini belum selesai. Tadi mereka berangkat pukul 8.25 ya. Jadi ditambahkan dengan 1,5 jam. Menambahkannya ke yang terakhir nih, 8.25. Setelah waktu mereka sama-sama bergerak. Ya, bukan ke yang 8.10. Berarti 1,5 jam ditambah dengan 8.25. Bagaimana cara menambahkannya? Nah, bisa dengan cara ini ya. 8.25 ditambah 1,5 jam. 1,5-nya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk menit. Ini masih jam. 0,5 jam. 1 jam itu 60 menit. Berarti 0,5-nya 5 kali 60. Berarti 300. Karena dia 0, berarti jadi 30. Atau mungkin biasa saja setengah jam 30 menit. Udah gitu aja ya. Berarti ini 1,30. Baru kita tambahkan. Nah, 5, 8 tambah 1, 9. Berarti jam 9 lewat 55. Sehingga jawabannya adalah D. Baik, sekarang kita lanjutkan pada kasus yang kedua, soal kedua. Ini juga masih pada kasus menyusul. Tapi yang ditanyakan bukan waktu mereka menyusul itu berapa gitu ya, bukan pada jam berapa, tapi pada jarak berapa. Nah, ini mirip pada kasus berpapasan juga gitu ya. Jadi pertanyaannya bisa waktu, bisa jarak gitu. Oke, sekarang sama ya kayak tadi. Mari kita lihat dulu. Kita coba tanpa ilustrasi ya, biar cepat. Pertama, yang berangkat pertama itu adalah Lani pada pukul 6.40 dengan kecepatan 60 km. Kemudian pukul 7 Ernie berangkat dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Yang pertama kali harus kita cari tadi itu adalah jarak yang sudah ditempuh oleh orang pertama. Yang ini tadi ya, kalau pasal kasus yang pertama ini adalah jaraknya yang sudah ditempuh oleh orang yang pertama. Oke, sekarang kita lihat ke soal kita tadi. Nah, di sini jarak yang sudah ditempuh oleh orang pertama berapa lama gitu ya. Kita lihat waktunya dulu. Ini 6.40 ke jam 7. Berarti ada berapa menit tuh? Ada 20 menit ya. 20 menit kalau ubah ke jam, 20 per 60 sama dengan 1/3 jam. Itu yang sudah ditempuh. Nah, kecepatan orang pertama adalah 60 km. Berarti 1/3, kita cari jarak ya. Jarak itu adalah KW. Berarti 1/3 dikali dengan 60 atau 60 kali 1/3. Hasilnya adalah 20 km. Ini adalah jarak yang sudah ditempuh. Nah, pada pukul berapa mereka bisa saling susul menyusul atau Ernie bisa menyusul Lani? Berarti waktu itulah jarak per kecepatan. Jaraknya adalah 20 km, kecepatannya itu adalah selisih. 80 dikurangi dengan 60. Nah, berarti 80 kurang 60 sama dengan 20 per 20 sama dengan 1 jam.
Berarti Ernie bisa menyusul Lani setelah bergerak selama 1 jam. Tapi pertanyaannya pada jarak berapa? Nah, pertanyaannya jarak. Maka gunakan rumus jarak lagi. Jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan siapa? Ya, kecepatan Ernie. Karena pertanyaan jarak Ernie kan. Nah, kecepatan Ernie berapa? 80 km per jam. Di 80 kali waktu. Waktu yang mana? Waktu yang ini. Waktu ketika dia bisa menyusul Ernie. Berarti kita kali dengan 1. Berarti 80 kali 1 dapatnya adalah 80 km. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, demikian untuk pembahasan menyusul. Intinya adalah seperti soal pertama. Cari dulu waktu yang diperlukan untuk menyusul. Lalu kalau ditanya jarak, tinggal gunakan rumus jarak, yaitu kecepatan kali waktu. Pada video yang kedua juga begitu. Ditanya pada waktu berapa mereka berpapasan. Cari dulu waktu berpapasannya. Kalau pertanyaan jarak, baru gunakan rumus jarak berdasarkan waktu yang tadi sudah kita dapatkan. Baik, demikian pembahasan kita kali ini tentang kemampuan numerik soal cerita pada tes TIU CPNS. Dengan demikian sudah selesai pembahasan kita tentang tema kecepatan, jarak, dan waktu yang ada 3 video. Silahkan ditonton seluruhnya secara berurutan, ya, jangan lompat-lompat, berurutan nontonnya supaya mudah pahamnya. Baik, pada video-video berikutnya insya Allah kita akan membahas lagi kemampuan-kemampuan yang diujikan pada TIU CPNS pada kasus-kasus yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.